Siang, Ci. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Boleh Ci? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Amin. Kita izin. Sebelum lanjut, Inci absen dulu. Aslin, hadir. Sandy, hadir. Dira, hadir. Nah, jadi hari ini semuanya hadir ya. Jadi materi kita hari ini itu adalah barisan aritmatika. Nah, minggu lalu karena sudah belajar tentang pola bilangan. Nah, ada yang masih ingat apa itu pola bilangan? Pola bilangan. Ulang kata. Susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur. Jadi pola bilangan itu adalah suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan yang membentuk suatu pola. Nah, untuk jenis-jenis pola bilangan apa saja? Yang kamu masih ingat? Bilangan ganjil, Bilangan ganjil, genap, bilangan segitiga, ya, betul ya. Jadi jenis-jenis dari pola bilangan itu adalah bilangan ganjil, bilangan genap, pola bilangan segitiga, dan pola bilangan persegi dan lainnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian dari barisan aritmatika. Yang kedua menentukan rumus suku suatu barisan aritmatika. Dan yang ketiga itu adalah menjelaskan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, coba perhatikan gambar susunan batang korek api. Nah, pada pola yang pertama itu dia menggunakan berapa korek api? 4. Nah, kalau untuk pola yang kedua 8. 8. Yakin? 7. 4 tambah 3. Pola yang ketiga 7 tambah 3 10. 10. Nah, itu pertanyaan bagaimanakah cara kita untuk menentukan pola ke-20? Nah, jadi masalah ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan KP materi hari ini yaitu barisan aritmatika. Nah, apa itu barisan aritmatika? Nah, jadi barisan aritmatika itu adalah baris yang nilai setiap sukunya itu didapatkan dari suku sebelumnya melalui operasi penjumlahan dan pengurangan, yang dimana selisih atau bedanya itu berada di antara suku-suku berurutan yang merupakan bilangan tetap. Nah, untuk rumus bedanya yaitu UN dikurang UN kurang 1. Dan rumus umum dari barisan aritmatika sendiri yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali dengan beda. Nah, untuk UN itu adalah suku KN. Untuk UN kurang 1 itu suku KN kurang 1. Dan UN atau A itu suku pertama. Dan N itu banyaknya suku. Dan beda itu adalah beda. Nah, ini adalah contoh dari barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya pastinya kalian pernah toh lihat di acara TV sebuah pertunjukan toh. Nah, coba kalian perhatikan barisan pada kursi-kursi. Nah, pastinya pada kursi barisan pertama dengan barisan kedua itu pastinya beda, ya kan? Entah itu bedanya 3, entah itu 5, dan seterusnya. Dan ini untuk contoh soalnya. Dalam gedung pertunjukan disusun dengan baris paling depan terdiri 14 buah. Nah, barisan kedua 16 buah, barisan ketiga 18 buah, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah. Nah, di sini pada soal ini apa yang diketahui? Susunan barisan depan. Berapa? 14 ya. Nah, selanjutnya baris kedua 16 buah. ya. Barisan ketiga
Bahasan ketiga 18 dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan di sini banyak kursi pada saat Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu apa yang pertama kita harus cari? Oke. Jadi yang paling pertama kita cari itu adalah beda. rumus beda itu sendiri. B sama dengan UN kurang 1. Nah, untuk UN-nya kita ambil itu adalah 16, dan untuk UN kurang 1-nya itu adalah yang pertama itu 14. Jadi kita dapat berapa? 2. Tuh. Nah, setelah kita mendapatkan beda, kita akan mencari suku. Jadi kita akan mencari suku pada baris ke-20 dengan menggunakan rumus UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali beda. betul ya. Nah, untuk A-nya berapa? A-nya 14. Untuk N-nya 20. B-nya 16. D. 2. Sehingga mendapatkan berapa? Sama dengan 8. 19 tadi itu? 15. 15 52. 5. Nah, di sini Inci akan membagikan LKPG. Sebelum itu Inci bagi 2 kelompok. Ini adalah kelompok 1 dan sebelah ini adalah kelompok 6. Jika ada yang tidak mengerti, silakan bertanya. Untuk masalah 1 untuk kelompok 1 dan untuk masalah 2 untuk kelompok 2.
Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan, yaitu dari masalah 2. Masalah 1, yang pertama itu, coba urutkan siswa-siswa tersebut dalam suatu barisan sesuai dengan tinggi badan tiap-tiap siswa dari yang terpendek sampai yang tertinggi. Di sini, yang pertama Charles dengan ukuran badan 151, yang kedua Rizky tinggi badan 154, yang ketiga Heri tinggi badan 157, yang keempat Fian dengan tinggi badan 160, yang kelima Alex tinggi badan 163, yang keenam Denny dengan tinggi badan 165, yang ketujuh Lucky tinggi badan 169, yang ke-8 Andre dengan tinggi 173, yang ke-9 Kelvin dengan tinggi badan 176, dan yang ke-10 Kevon dengan tinggi badan 179. Bagian B, siapakah siswa tertinggi dan siswa terpendek dalam kelas tersebut? Siswa yang tertinggi yaitu Kevon dengan tinggi badan 179 cm, dan yang siswa terpendek Charles dengan tinggi badan 151 cm. Yang bagian C, siapakah siswa yang terletak pada urutan ke-5 dan ke-8 dan berapakah tinggi siswa tersebut? Sini yang urutan ke-5 Alex dengan tinggi badan 163 cm, yang ke urutan ke-8 Andre dengan tinggi badan 173 cm. Yang D, menurutmu bagaimana aturan untuk mengurutkan ke-10 siswa tersebut dalam suatu barisan berdasarkan tinggi badan? Itu dengan membandingkan nilai tinggi badan masing-masing siswa. Siswa yang ukuran tinggi terendah di barisan pertama dan terus-terus hingga siswa yang tertinggi. Terima kasih. Bagaimana kelompok kedua? Apakah sama? Jadi untuk pembahasannya disitu kan pada masalah pertama dia ada tabel data tinggi badan siswa kelas 9, yang itu adalah tinggi badan siswa laki-laki. Nah, seperti yang telah dibacakan oleh kelompok 1, nah untuk pertama itu urutan tertinggi badan siswa laki-laki dari rendah ke tertinggi itu adalah ini: Charles, Rizky, Heri, Fian, Alex, Denny, Lucky, Andre, Kelvin, dan Kelvin. Nah, untuk siswa tertinggi dan siswa terpendek, nah untuk siswa tertinggi itu adalah Kelvin, dan untuk siswa terendahnya itu adalah Charles. Nah, bagian C, siswa yang terletak pada urutan ke-5 dan ke-8 dan tingginya. Nah, untuk urutan ke-5 ada Alex dengan tinggi 163, dan untuk urutan ke-8 ada Andre dengan tinggi badan 173. Nah, untuk bagian B itu dia menggunakan aturan berdasarkan tinggi badan dengan membandingkan nilai tinggi badan masing-masing siswa, di mana siswa yang tinggi badan terendah itu ditempatkan di paling pertama sampai siswa yang paling tertinggi. Kalian mengerti? Untuk masalah kedua, kedua itu ada 7, ketiga itu adalah 10, keempat itu ada 13, dan pola kelima itu adalah 16. Dari kelompok 1 apakah sama? Masih. Lanjut. Nah, jadi apakah selisih badan dia korek AP itu sama? Ya, sama. Karena apabila 7 dikurangi 4
4 itu hasilnya 3 sama halnya dengan 10 dikurang 7 itu sama dengan 3. Untuk polanya, untuk pola pertama itu 4 mana 1 dikurang 1 itu sama dengan 0 dikali 3, maka hasilnya adalah 4. Sampai seterusnya hingga kita mendapatkan rumus dari pola tersebut, yaitu N sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B, sehingga mendapatkan hasil. Dan untuk pola ke-20, apakah dari kelompok yang lain sama? Lanjut. Untuk yang bagian C, banyaknya korek api yang diperlukan untuk membuat pola ke-20. Kita gunakan rumus UN itu sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali dengan beda, sehingga kita mendapatkan hasil itu 61. Dari kelompok yang lain sama. Nah, untuk di sini Ci akan memberikan tugas 5, kerjaan 5. Silakan ditulis dan dikerjakan minggu depan itu. Dan untuk materi kita minggu depan yaitu